kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Engkau karuniakan, anugerahkan, perbuat bagi hidup kami. Dan hari ini kami masih hidup dan ada banyak rencana Tuhan yang bisa terjadi dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan jadikan kami orang-orang yang bukan peragu, bukan orang-orang yang ada di dalam kekhawatiran, tapi jadikan kami orang-orang yang kuat, teguh, beriman, solid kepada Tuhan. Meskipun apa yang sedang terjadi, jadikan kami alat-Mu, jadikan kami wakil-wakil-Mu di muka bumi untuk banyak menuai jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berfirman Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya untuk boleh melayani pada minggu di rumah aja gitu ya. Jadi saya melihat tanggal itu di rumah aja itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa beribadah dan berbakti. Justru sebaliknya, cinta akan rumah Tuhan itu menghanguskan aku ya. Jadi artinya rumah Tuhan itu adalah bait Allah, dan bait Allah itu adalah diri kita sendiri. Nah, di dalam bait Allah itu memang harus terjadi satu peribadatan ya, di mana orang-orang yang cinta Tuhan harus juga menjaga peribadatannya dengan baik, walaupun diisolasi, di karantina ya, ataupun adanya social bahkan physical distancing, PSBB, tapi saya yakin dan percaya itu tidak mengurangi aura dan aroma Tuhan dalam hidup kita ya. Nah, untuk itu saya akan ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 saudara, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28, bahkan ayat yang ke-29 ya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29 ya. Dan kalau kita sudah menekan Alkitab kita, mari kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam tambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Saudara, kita perhatikan ini adalah saat di mana Yesus telah bangkit ya, pasca kebangkitan. Dan kita melihat bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar mati atau tanda kutip dimatikan oleh orang banyak dan dia tidak bisa melakukan apapun, ternyata tidak. Dalam hidup kita juga seperti itu, kelihatannya kita mati ya, bahkan dimatikan ya, hari-hari ini sepertinya dimatikan dalam bisnis, dalam usaha, di dalam perdagangan kita, dalam gerak-gerik, dalam aktivitas. Tapi sesungguhnya tidak. Justru dalam keadaan seperti itu kita bisa melihat Paskah yang sempurna itu. Amin. Jadi Yesus tidak bisa terikat dengan maut, dengan kuasa kegelapan. Mungkin mereka berdua ada dalam konspirasi, yaitu maut dan iblis. Iblis berkata kepada maut bahwa tolong jaga dia. Kata maut, beres di hari yang pertama.
Iblis datang lagi di hari yang kedua, dia tanya bagaimana maut, dan maut katakan beres, nothing happen, tenang aja iblis gitu. Pada masuk hari ketiga, belum, iblis berkata maut sudah menangis dan berkata he's risen, dia telah bangkit. Anda perhatikan bahwa maut sendiri saja tidak bisa memegang dia. Ini bisa membuktikan bahwa sesungguhnya kuasa Yesus lebih besar dari perkiraan kita, saudara. Bahkan dua hal yang mungkin ditakuti oleh manusia, yang pertama maut atau yang kedua iblis, atau Anda lebih takut kepada iblis, yang kedua baru maut. Saya mau katakan buat Anda dan buat diri saya sendiri, dua kuasa seperti itu saja Yesus bisa taklukkan. Jadi Anda mau bertanya kepada siapa lagi, Anda ingin menemukan siapa lagi yang bisa mampu melakukan hal itu? Hanya Yesus. Nah, di sini di tengah-tengah antara kita, Yesus, dan juga ada iblis dan maut, saudara, kita bisa melihat ada keraguan. Halo, apa? Keraguan, doubting or doubts. Ya, ini yang membuat seringkali kuasa Tuhan itu kita rasakan tidak bekerja secara sempurna. Kenapa? Ketika kita ada dalam keraguan-raguan, maka akan tercipta rasa takut itu, saudara. Ya, akan tercipta rasa khawatir itu. Nah, kalau itu sudah merasuki tubuh kita, jiwa kita, saudara, maka yang terjadi adalah satu degradasi, satu penurunan dalam banyak aspek hidup. Anda melihat ada posisi Tuhan di satu sisi yang solid, bangkitnya solid, ya, naik ke surga solid, kematiannya bahkan solid, dilihat oleh orang banyak, ada pesaksi di situ, ada saksi-saksi di situ, ada kubur di situ, tempatnya sampai hari ini masih ada. Dan Anda perhatikan juga bahwa di muka bumi ini pengikut dia itu melebihi dari segala pengikut siapapun. Di sana, dari sini kita bisa melihat bahwa betapa ajaib dan betapa hebatnya itu Yesus. Ya. Nah, yang kedua kita bisa melihat kuasa kegelapan gabunglah dengan maut itu, karena biasanya kuasa kegelapan itu bekerja sampai mati, saudara, sampai kita mati. Kenapa kita mati terus diseret kepada maut itu, ke dalam api neraka? Karena iblis itu tidak suka sendirian, dia ingin tarik sebanyak-banyaknya supaya orang-orang menemani dia. Itu adalah rencana dia. Sedangkan rencana Tuhan, dia sudah menyiapkan satu tempat yang indah buat kita, dan ada begitu banyak tempat tinggal, kata Yesus, di mana saya dan Anda bisa berkuasa 1000 tahun, bahkan hidup kekal selama-lamanya. Amin, saudara. Memerintah 1000 tahun bersama-sama dengan dia, and after that, setelah itu sampai selama-lamanya hidup kekal. Nah, hari ini saya mau katakan buat saudara, COVID itu bisa membunuh kita, tetapi juga tidak bisa membunuh kita. Amin. Ya? Jadi di tengah-tengahnya antara COVID, kuasa kegelapan, antara COVID dengan kuasa iblis, katakanlah itu jadi satu. Dan saya dan Anda berdiri di tempat atau di pihak Tuhan. Tapi yang membuat saya dan Anda seringkali tidak memperoleh kuasa itu, tidak memperoleh kekuatan, karena rasa ragu itu. Nah, hari ini kita bisa melihat Thomas, ya. Tapi yang saya mau katakan buat saudara, yang saya mau bagikan buat saudara di sini, bahwa sesungguhnya even Thomas, ya, itu sebetulnya has deserved to be respected for his faith. Ini sesuatu yang berbeda, saudara, ya. Kita boleh menuduh bahwa sesungguhnya Thomas itu adalah seorang peragu. Tapi on the other hand, di sisi yang lain, kita bisa melihat keraguannya itu. Yang pertama yang saya pelajari dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa keraguan Thomas itu was never meant to be a permanent condition. Amin. Jadi hal yang pertama yang saya bisa bagikan kepada Anda, bahwa meskipun kita punya keraguan, tapi biarlah keraguan kita itu bukan karena atau ada dalam kondisi yang permanen. Amin. Ya. Manusia bisa ragu. Sampai hari ini Thomas selalu di dalam khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, bahkan di dalam kehidupan kekristenan selalu dituduh seperti itu. Tetapi kalau Anda perhatikan juga, bagaimana keraguan-raguannya itu hanya ditunjukkan satu kali. Lalu Anda juga bisa bandingkan bagaimana Daud hidup
dan dia mengizinkan suami daripada Betsheba itu, bukan Betsheba, Betsheba betul, Betsheba itu untuk untuk masuk di dalam peperangan. Ya. Nah kita bisa melihat bahwa sesungguhnya terjadi satu friksi sehingga Daud dikatakan jahat di mata Tuhan. Kenapa dia dikatakan jahat di mata Tuhan? Pertama karena perzinahannya, perzinahan yang tidak normal. Kenapa? Dia mengizinkan kuasa yang lain masuk. Apa itu? Sampai tega untuk membuat seseorang mati di medan perang karena ada rencana jahat di situ. Betul ya, saudara? Ya. Tapi Anda juga perhatikan bahwa terakhir kita bisa melihat bahwa Daud tetap menjadi pribadi yang indah di mata Tuhan. A man after my own heart. Manusia yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun kita selalu mencecar dengan kesalahannya itu melulu, tapi di hadapan Tuhan dia adalah hamba, dia adalah raja yang dikenal oleh Tuhan. Nah, kalau kita melihat Thomas juga melakukan satu kali saja, tapi efeknya itu luar biasa. Satu menjadi contoh bagi kita. Tapi di balik keraguannya, saya bisa melihat kelebihannya di situ. Jadi tidak salah kalau Yesus juga menempatkan Thomas menjadi bagian daripada murid-muridnya. Yang pertama, bahwa keraguannya itu tidak bersifat permanen. Amin. Coba bandingkan kita. Tiap hari kita ragu. Terus lagi ragu. Saudara, kita melihat Thomas hanya satu kali. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, coba perhatikan ayat itu, ya. Di ayat yang ke-27, ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tangan dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan apa kata Thomas? Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Amin. Jadi kalau agama lain juga ingin melihat siapa sesungguhnya Yesus, Thomas sudah katakan itu. My Lord, my Lord, my Lord, ya, Tuhanku dan Allahku. Di sini kita bisa melihat. Coba beritahu kepada kami siapakah Yesus itu? Apakah dia Tuhan atau tidak? Muridnya saja katakan itu. Ya Tuhan dan Allahku. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa keraguan-raguan Thomas itu tidak bersifat permanen. Amin. Saya mau katakan buat Anda, meskipun COVID-19 sedang berlangsung sampai hari ini, tapi keraguan kita jangan bersifat permanen. Kemarin sudah ragu, hari ini masih ragu. 5 hari lagi masih ragu lagi. 10 hari sebelumnya ragu lagi. Nanti besok ragu lagi. Ini permanen. Sedangkan Thomas menunjukkan diri bahwa keraguannya tidak permanen. Yang kedua, yang saya mau bagikan buat Anda, di balik keraguan daripada Thomas, dan kita harus memberikan satu apresiasi untuk iman dia, kita bisa melihat bahwa his doubt had a purpose, ya. Jadi keraguannya ternyata ada tujuan, saudara. Tujuannya adalah he wanted to know the truth. He wanted to know the truth. Dia ingin, ya, mengetahui itu, kebenaran itu. Saya mau tanya kepada saudara, bukankah kita sudah menjadi Kristen? Betul. Bukankah kita sudah menjadi pengikut Kristus? Tapi coba kita lihat, keraguan itu masih ada, ya. Keraguannya apa? Tadi bersifat permanen. Yang kedua, di sini keraguan kita nggak ada tujuan. Tujuannya tidak ada, sedangkan Thomas ada tujuan. He wanted to know, dia mau tahu gitu, ya. What is the truth? What the truth is? Apa itu kebenaran dan di mana itu kebenaran, ya? Coba, kalau saya dan Anda di tempat ini yang katanya sudah hidup dalam kebenaran, banyak juga hamba-hamba Tuhan, termasuk saya juga hidup di dalam keraguan. Karena kenapa? Karena tidak mau mencari dan mau tahu itu kebenaran. Orang yang sudah hidup di dalam kebenaran, biasanya dia tidak akan berselisih paham. Setuju? Iya. Kalau Anda ragu karena ingin mencari kebenaran, dan setelah Yesus mempertontonkan kebenaran itu kepada kita, menemui kita sama seperti Yesus menemui murid-murid, harusnya keraguan itu sudah pupus. Harusnya juga kita harus seperti Thomas, ketika kita sudah didatangi oleh Yesus, maka kebenaran itu sudah ada dalam hidup kita.
Ini yang membuat perbedaan antara Thomas dengan saya dan Anda di ruangan ini. Dia ragu karena dia mau tahu apa itu kebenaran. Kebenaran apa? Yang dikatakan oleh murid-murid. Bukan Yesus kan yang menampakkan diri pertama kepada Thomas. Betul? Tetapi siapa? Siapa? Murid-murid. Dan jumlah mereka berapa, saudara? 10 orang gitu. Dan dia juga tahu siapa mereka. 10-10-nya dia tahu. Halo? Dia tahu siapa Petrus. Betul? Dia tahu juga mendengarkan cerita bagaimana Yohanes itu berlari lebih cepat tetapi berhenti terlebih dahulu. Menurut cerita dia tahu itu. Dan dia tahu yang lain. Filipus, bagaimana kita bisa beri makan kepada mereka. Dia ada di situ. Dia dengar itu. Jadi ketika 10 orang, meskipun dia sendirian menceritakan tentang bangkitnya Yesus, dia katakan, who are you? Kenapa demikian? Meskipun kita bercerita tentang kebenaran demi kebenaran, kabar baik, tapi kita tidak hidup di dalam firman Tuhan itu sehari-hari, orang akan berkata, siapa kau? Amin. Jadi hal yang kedua, di balik keraguan Thomas, saya bisa melihat he wanted to know. Orang yang selalu mencari kebenaran akan mendapatkan kebenaran. Jadi bukan cari yang lain, saudara. Jadi kalau di dalam khotbah atau di dalam penelaahan tentang Thomas, seringkali kita dengar tentang kelemahannya. Tapi saya mau beritahu buat saudara, satu kali aja dia lemah. Tapi setelah itu, Anda tahu, akhir hidupnya dia dibantai. Tangannya diikat kanan dan kiri, kakinya diikat kanan dan kiri. Dan kuda menarik dia. Lepaslah tangan, lepaslah kakinya, lepaslah badan. Nah, saudara tahu, di mana badan itu jatuh? Di situ berdiri gereja yang mula-mula di negeri itu. Luar biasa. Tuhan pakai Thomas begitu luar biasa. Saya mau bertanya kepada saudara, berapa kali kita ragu-ragu? Thomas hanya 1 kali. Amin. Dan yang ketiga, kita juga harus respect untuk imannya, bukan keraguannya, tapi imannya di dalam Kristus Yesus. Saya melihat hal yang ketiga bahwa he didn't idolize his doubt. Dia tidak mengidolakan keraguan-keraguan. Dia tidak pergi ke pasar, pergi ke tempat-tempat yang ramai terus dia berkata, Yesus itu tidak bangkit. Keraguanku itu benar. Dan itu tiada lawan. Tidak, dia tidak sebarkan itu. Ya, dia tidak sebarkan itu. Anda berikan saya ayat-ayat menceritakan tentang hal itu. No. Dia tidak mengatakan itu. Tapi dia mengatakan pada saat ada di kumpulan orang-orang percaya. Amin. Dia tidak mengatakan itu di luar daripada orang-orang percaya. Artinya dia berargumen, dia berdiskusi, dia berdebat. Ya. Karena apa tadi? Perkara yang kedua. Karena dia ingin mencari kebenaran. Dan yang ketiga, dia tidak mengidolakan. Coba Anda lihat ayat yang ke-28. Dia tidak mengidolakan Daud. Dia tidak bertentangan dengan Yesus. Kalau dia mengidolakan keraguan-raguannya, dia akan lawan. Bagaimana dengan Petrus pada saat itu? Ya, sesungguhnya sebelum ayam berkokok 3 kali, oh tidak, aku akan tetap. 3 kali dia menyangkal. Tapi Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allah. Amin, saudara. Jangan idolakan keraguan kita. Amin, saudara. Jangan simpan itu di hati yang paling dalam, ya. Dan Anda laburi itu dengan kemewahan. Anda laburi dengan kata-kata. Ada banyak orang yang seringkali mencibir, seringkali di medsos berargumen, tetapi sesungguhnya dia sedang mengidolakan keraguan. Tiap hari dia ceritakan keraguan. Dia taruh di hatinya, saudara. Di hatinya yang seharusnya firman Tuhan ada di situ. Sebetulnya Tuhan yang ada di situ, bertakhta di situ, tapi keraguan yang ada di situ. Thomas tidak. Dia tidak mengidolakan keraguan, ya. Dan yang keempat, ya. Nah, saya bisa menjelaskan kepada saudara bagaimana dia tidak mengidolakan keraguannya. He gladly believed when given reason to do so. Ya. Jadi ketika Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Anda lihat, tidak lagi ada argumentasi di situ. He was very glad. He was gladly. Dia begitu bersuka cita karena dia menemukan kebenaran itu. Oh haleluya, saudara, ya.
Dan yang kedua dari he didn't idolize, he doubt. Di situ dikatakan he expressed his doubt fully and had them answer completely. Dia kan pernah bertanya kepada murid-murid, ya, sebelum aku melihatnya, aku tidak akan percaya. Saya dan Anda rasanya seperti itu. Sebelum kita lihat kemuliaan Tuhan, bagaimana kita bisa tahu siapa Yesus? Halo, saudara. Bagaimana Anda bisa tahu siapa Yesus kalau hanya cuma dengar orang-orang saja berkata, dan orang-orang itu tidak lebih benar hidupnya daripada saudara? Betul. Tapi ketika Anda mengalami sendiri, betul ya saudara? Ketika Anda disembuhkan, Anda berjumpa dengan Yesus, pasti keraguan itu harusnya pupus. Dan Thomas express his doubt fully. Dia mengekspresikan itu, keraguannya penuh, utuh. Dan dia katakan and had them answer completely. Coba tolong jawab aku. Coba tolong jawab aku. Apakah kau melihat secara nyata? Halo, ya. Dan Alkitab katakan bahwa hanya satu kali Thomas ditemui oleh Yesus dan dia langsung percaya. Dan yang keempat, Alkitab katakan di balik daripada keraguan Thomas, kita juga harus mengapresiasi apa yang menjadi imannya, ya. Doubting was only his way to responding, not his way of life. Keraguan itu hanya respon dia, tetapi bukan gaya hidupnya. Amin, saudara. Ya. Kadang kita juga di dalam kehidupan seperti itu juga, betul? Ya. Ada seseorang datang kepada saudara dan bilang, ya, aku akan memberikan engkau 10 miliar. And you believe that? Ya, hanya cuma merespon apa yang dikatakan, bukan yang Yesus katakan, tetapi yang murid-murid katakan. Yang murid-murid katakan. Saya juga tidak mengerti kenapa di dalam pertemuan yang pertama Thomas tidak hadir. Ini kan pertemuan kedua dengan murid-murid, karena Alkitab katakan 8 hari kemudian, ya. Berarti without Thomas. Tapi di pertemuan yang kedua Thomas hadir. Dan dia bilang prove it, ya, prove it kepadaku dengan fully, dan he express it. Dan Alkitab menerangkan bahwa ternyata his way of responding itu adalah keraguan. His way of responding. Jadi ada seorang yang katakanlah mau pinjam uang kepada saya 50 juta. Pak, tolong pinjam saya 50 juta. Saya tidak kenal dia. Halo. Dan dia bilang nanti tiap bulan saya bayar cicilan. Saya nggak tahu bagaimana, melalui bank apa, melalui transfer bagaimana. Pokoknya dia bilang saya akan cicil tiap bulan. Dan respon saya adalah, dia nanti coba saya lihat. Dan Anda atau orang itu akan bilang, wah dia ragu-ragu kepada. Ya mestinya begitu. Betul. Hanya orang-orang yang bodoh yang langsung memberikan dan berkata berdasarkan kasih. Di dalam kasih juga ada keadilan. Betul. Kalau orang lain pinjam saya 50 juta, ketika anak saya minta 20.000, terus saya bilang I don't have money, sedangkan buat ini saya kasih ke tim, saya nggak ambil. Anda boleh garis bawah itu soal kasih. Saya tetap dibilang orang yang bodoh. Betul ya, orang yang bodoh. Karena Tuhan berikan saya keuangan atau uang, itu juga harus dipakai dengan baik. Saya tidak mengidolakan uang, sama sekali saya tidak mengidolakan. Kalau saya mengidolakan uang, sama seperti Thomas, dia tidak mengidolakan, dia punya keraguannya. Tapi saya pakai itu keuangan Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Dan saya tidak punya pekerjaan lain, tapi kalau saya sedang mengumpulkan uang, tiba-tiba saya berinvestasi menguntungkan, yang safe boleh. Anda boleh sebut apa saja, tapi boleh. Saya investasikan boleh. Contoh, saya beli sebidang tanah, umpamakan, boleh. Kalau saya beli itu tahun 2000-an dan sekarang tahun 2020 dia naik 3-4 kali lipat. Saya tidak dibilang orang yang salah. Anda juga tidak bisa menganggap saya, Pak Pendeta udah punya rumah, kenapa harus beli tanah? Loh, that's my own property. Saya dapat, kecuali kalau saya dapat tidak halal dari korupsi, minta orang kanan dan kiri. Anda boleh cek and dicek. No, saya tidak korup. Dan yang kedua, saya tidak minta kanan dan kiri. I never do that. Amin, saudara. Ya, tapi saya hanya melayani Tuhan. Dan ketika 40 tahun saya melayani Tuhan, terus saya boleh mendapatkan sebidang tanah, katakanlah seperti itu, rasanya normal saja. Itu adalah bagian daripada investasi. Betul ya, saudara? Dan ternyata setelah 20 tahun kemudian harga tanah itu naik, ya, bolehlah saya juga melakukan atau mendiamkan atau menjual.
itu menjadi urusan saya. Sama, kalau Anda melihat respon daripada Thomas, keraguannya, tetapi way of life-nya, no, dia tidak ragu sama sekali. Betul saudara? Dan yang kelima, yang saya tutup kebenaran firman Tuhan, Alkitab katakan, he struggled to be faithful to what he know despite what he felt. Ya, ini bagian yang berikut dikatakan bahwa dia berjuang untuk setia, ya, to what he knew, dengan apa yang dia tahu, ya. Kendati dia rasa itu, ya, meskipun walaupun dia rasa itu, ya kan, kita tidak bisa melihat hatinya yang terdalam, hanya Tuhan yang bisa melihatnya. Betul saudara? Ya, dia berjuang untuk faithful, untuk setia di dalam imannya, saudara, di dalam apa yang dia tahu. Dan kalau Anda mencibir tentang Thomas, mari saya ajakkan untuk melihat Yohanes 11 ayat 16. Nah, saya tutup kebenaran firman Tuhan. At one point when Jesus' life was in danger, only him put into words what most were feeling. Ya, jadi ada satu saat ketika nyawa Yesus, kehidupan Yesus ada dalam bahaya, hanya dia yang berkata-kata dengan perasaan yang tinggi. Anda lihat, ya. Coba kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-16, ya. Saya tutup ini firman Tuhan, dan saya yakin dan percaya Anda diberkati dengan ayat ini, ya. Haleluya. Saudara, Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-16. Ayo, mari kita baca bersama saudara-saudara. Oke. Yohanes 11 ayat 16. Dapat semua? 1, 2, dan 3. Lalu Thomas yang disebut Didimus, the same person, betul? Orang yang sama. Terus berkata kepada teman-temannya, siapa? 10, ya, 11 bahkan, ya, karena Yudas belum mati kan, betul? 11, terus yaitu murid-murid yang lain apa? Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama. Oh, luar biasa bukan? Oke? Jadi yang kelima yang saya mau katakan buat saudara, bahwa dia sedang berjuang di dalam keimanan dia, ya, apa yang menurut dia itu adalah baik, saudara. Tetapi sesungguhnya Thomas itu adalah orang yang beriman, ya. Satu kali dia menyatakan kepada Yesus menjumpai dia, and he believed, and he satisfied, dan sampai hari ini Tuhan memberkati dia, ya, dan juga memberkati kita semua yang selalu bisa memegang teguh keimanan. Saya tutup firman Tuhan. Mari hari ini kalau kita ada di dalam keraguan, apa yang harus kita lakukan? Biarlah keraguan itu tidak permanen. Amin. Ya, sesekali. Dan itu terhapus dengan apa, saudara? Dengan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus. Betul? Dan biarlah itu hanya cuma respon kita, ya, tetapi sesungguhnya bukan gaya hidup kita, ya. Gaya hidup kita, gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Sesekali kalau dengar kabar, masa itu, masa, ya, masa langsung harus percaya, kan dicek terlebih dahulu, ya. Dan yang ketiga, bahwa saya dan Anda juga harus sesungguhnya untuk ada di dalam keberanian, ya. Yang ketiga, Thomas tidak mengidolakan keraguannya, ya, bahwa idola kita tetap Yesus. Jangan keraguan itu di atas Yesus. Dan keempat, keraguannya itu hanya responnya, bukan gaya hidup. Keraguan yang dia miliki adalah keraguan yang memiliki tujuan, bahwa dia sedang mencari kebenaran. Bukankah saya dan Anda sudah mendapatkan kebenaran itu? Jadi harusnya kita harus hidup dalam kebenaran. Dan yang kelima, berjuang untuk setia, ya, dengan apa yang dia tahu, what he knew, apa yang saya dan Anda tahu. Kan tiap-tiap hari kita sudah dapat firman, ya. Iman kita kan selalu diperbaharui, ya. Kita harus memperbaharui bukan hanya hidup, tetapi juga iman kita, kasih kita, dan pengharapan kita. Dan kalau kita berjuang dengan setia atas apa yang kita tahu, yaitu dengan iman kita, walaupun kita tahu
kita merasakan sesuatu. Kendati kita merasakan sesuatu, bahwa sesungguhnya hidup di dalam COVID-19 ini tidak mudah, saudara ya. Tapi tetaplah berjuang dengan setia dengan apa yang sesungguhnya kita tahu, yaitu iman kita yang akan menyelamatkan kita. Yesus yang sudah mati buat saya dan Anda, bangkit buat saya dan Anda, dialah yang telah menepis keraguan Thomas. Dan hari ini dia juga yang telah menepis keraguan kita semua. Kalau Anda tanya kepada saya, kapan COVID-19 ini berakhir? Maka sebetulnya pertanyaan, jawabannya tidak di situ. Jawabannya adalah biarlah Yesus yang menjawabnya. Berarti you have faith, Anda punya iman. Karena Anda tahu Yesus adalah segalanya. Dia mampu meluluh melantahkan apapun yang menjadi halangan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan hamba berdoa biarlah seluruh audiences dan seluruh penonton, spectators ataupun seluruh netizen diberkati oleh Tuhan. Keluarga, rumah tangga mereka Tuhan, hamba-Mu dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan biarlah ketika kami masih memiliki keraguan itu, biarlah keraguan itu hari ini ditepis dengan pernyataan Tuhan Yesus, bahwa sesungguhnya meskipun kami tidak melihat, layaknya kami sudah percaya bahwa Engkau sudah mengalahkan wabah penyakit COVID-19. Engkau sudah menghancurkan segala bentuk kesulitan keuangan Tuhan, perekonomian. Kami yakin dan percaya meskipun dia melambat di bawah 0% sekalipun, tapi kami punya Tuhan yang berdiri di atas 0%. Engkau yang berdiri 100% penuh untuk kami. Engkau yang mati 100%, Engkau yang bangkit 100%, Engkau yang hidup 100%, bahkan Engkau yang sudah di surga 100%. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk menaruh iman kami ke dalam tangan-Mu. Berkati seluruh keluarga mereka, rumah tangga, bisnis usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh. Biarlah apa saja yang mereka kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.